Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa, malam ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali dan sangat kita tunggu-tunggu juga kehadirannya di live IG bersama reginarialty.co.id. Untuk teman-teman yang sudah ready masuk, ya. Oke. Tema malam ini adalah strategi cerdas berinvestasi di masa pandemi COVID. Narasumber yang akan kita hadirkan adalah Bapak Budianto Andreas Nawawi MA. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Senior Advisor PT Lipo Karawaci Tbk. Nah, beliau pengalamannya sangat luar biasa di dunia properti dan sangat kita tunggu-tunggu informasinya atau pelajarannya buat kita semua sehingga kita bisa belajar banyak dari beliau, mendapatkan motivasi yang luar biasa dari beliau dan semua juga baik teman-teman di Regina Realty maupun sahabat-sahabat di Regina Realty yang hari ini menonton live IG kali ini. Bapak Andreas ini selain pengalamannya di sebelum-sebelumnya sangat berpengalaman di dunia marketing dan dunia pemasaran, manajemen, serta telah menulis buku populer. Kemudian Bapak Andreas juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Lipo Karawaci Tbk, menjadi Wakil Presiden PT Sentul City Tbk, juga pernah menjadi Managing Director di Paramount Enterprise. Kemudian juga tercatat sebagai pendiri RS Harapan Keluarga di tahun 2004 dan Marco Della Pina Property tahun 2011. Nah, Bapak Andreas memiliki komitmen yang kuat dalam membentuk pribadi anak muda seperti kita sekarang ini agar berjiwa entrepreneurship dan hal ini dilakukan melalui komunitas Nur Hasanah. Jadi Pak Andreas juga aktif di dunia komunitas bernama Nur Hasanah dan beliau adalah lulusan Swiss Mechanical Polytechnic dari ITB dan mendapat gelar Master of Art di bidang kepemimpinan dari Calvary Institute Jakarta. Sepertinya tadi Pak Andreas sudah join di live IG kita. Sebentar, saya coba invite. Ya, sudah ada. Send. Kita menunggu Pak Andreas sudah terkoneksi. Selamat malam Pak Andreas Nawawi. Halo Pak. Malam Pak. Apa kabarnya Pak Andreas? Baik. Selamat malam. Luar biasa Pak Andreas. Baik semua. Pak Aryo gimana, baik semua? Alhamdulillah baik Pak Andreas. Ya, saya senang sekali nih. Ya. Saya juga sangat senang sekali nih Pak. Saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan nih Pak buat Bapak. Cuman hari ini kita temanya kurang lebih akan terkait dengan properti dan khususnya adalah investasi properti di masa COVID seperti sekarang ini gitu. Kan dan kami sangat berterima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Andreas kepada kami untuk bisa menggali ilmu lebih dalam lagi ke Pak Andreas gitu ya Pak ya. Kan gini Pak, banyak orang itu. Terima kasih buat Regina. Mas Aryo. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak. Silakan. Jadi begini Pak, kan banyak orang itu pengen berinvestasi properti atau membeli properti ya Pak ya. Dan pertimbangan aman maupun pertimbangan mendapatkan return yang tinggi itu adalah dua kombinasi yang kadang sulit untuk kita tolak ya terhadap di investasi properti itu sendiri. Namun banyak juga cerita-cerita di luar sana itu orang salah berinvestasi, entah itu ditipu gitu atau mungkin memang ya tidak teliti. Apalagi sekarang era era masa COVID seperti sekarang ini kan tentunya kita harus perlu lebih berhati-hati Pak ya. Benar ya Pak ya? Nah, untuk ini Pak, yang pertama nih Pak, untuk seorang yang ingin memiliki properti itu Pak,
pertama kali, Iya. untuk orang yang pertama kali ingin memiliki properti, itu sebaiknya saran dari Bapak, apakah properti itu untuk ditinggali atau langsung untuk investasi, Pak? Iya. Terima kasih Mas Aryo sekali lagi ya. Jadi Iya. kalau saya bisa berikan insight ataupun juga pandangan pendapat saya pribadi, kalau belum punya rumah, sebaiknya investasi pertama itu ya untuk ditinggali. Untuk ditinggali. Untuk ditinggali. Jadi bukan untuk investasi. Ya, karena gini, investasi bentuknya apapun juga selalu ada resiko. Selalu ada resiko. Jadi jangan sampai uang yang kita tabung, penghasilan yang sudah kita miliki, yang kita gunakan untuk beli rumah investasi itu hilang tanpa ada keuntungan untuk kita. Jadi saya selalu berpikir, saya juga menasihatkan anak-anak saya, jangan mikir komersial dulu, punya rumah dulu. Karena rumah itu merupakan satu dari 3 kebutuhan utama manusia, sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Jadi sandang, pangan, papan. Ini merupakan kewajiban buat setiap orang sebagai suami, sebagai pencari nafkah keluarga harus memikirkan untuk memiliki rumah dulu. Gitu. Itu pendapat saya. Baik Pak, terima kasih. Terus untuk ini Pak, ketika untuk pertama kali orang tentunya tadi disarankan untuk membeli rumah ya, membeli rumah untuk ditinggali untuk pertama kalinya. Namun kalau misalnya nih Pak, kan ada juga orang yang punya keinginan, oh saya pengennya sih investasi terlebih dahulu. Nah kira-kira nih Pak, kalau orang itu memilih investasi untuk sebagai pilihan pertama, sebaiknya investasi itu di produk jenis apa itu Pak? Apakah tanah kapling atau rumah atau langsung bentuknya apa tuh Pak? Ya, jadi pada hari ini kan yang namanya properti itu banyak ya. Jadi bisa ruko, bisa kios, ya kios di mall atau di trade center ya, bisa rumah, bisa tanah, bisa apartemen. Nah dari semua ini juga saya selalu berpikir, ini yang saya terapkan dalam hidup saya. Kalau saya mulai mau invest, tetap yang pertama itu rumah, gitu. Atau ruko itu rumah dan toko, artinya tetap rumah. Rumah dan toko. Jadi jangan ambil yang lainnya. Ya ruko itu menurut saya dibanding rumah, ruko memang lebih menguntungkan. Kita bisa gunakan atasnya buat rumah, bawahnya bisa buat bisa buat bisnis atau disewakan atau kita mau bisnis sendiri juga masih bisa. Ya. Nah tapi rumah sendiri kan kalau kita berhitung dengan baik pun masih bisa dikomersilkan, kita masih bisa kos, bisa yang lain-lainnya lah, kita sewakan apanya, kamarnya atau ruang depannya gitu ya, tergantung dari lokasinya. Nah, tapi yang paling penting, memang dalam investasi itu, yang paling penting sekali itu sebenarnya jangan tamak. Jadi, saya pernah mengalami, jangan rakus, jangan tamak. Saya pernah mengalami kondisi di mana properti itu booming berkali-kali. Ya, booming berkali-kali. Tahun 94, 95, kemudian tahun 2010, 2011 itu ya. boomingnya. Jadi pada waktu itu orang takabur tuh, semua dibeli gitu. Padahal ketika harga lagi naik tinggi, itu bukan waktu yang baik untuk investasi. Gitu. Jadi makanya kita harus pelajari dengan betul, dan kemudian kita berhitung dengan baik ya. Jangan menginvestasikan uang kita melebihi kemampuan kita. Jadi jangan ambil kredit semau kita. Kita mungkin bisa nipu-nipu ya, bohong-bohongin bank. Tapi kalau kita nggak mampu, itu banyak korbannya, banyak sekali. Teman-teman saya banyak yang korban gitu, yang tamak ya, yang rakus, yang nggak mau pakai berhitung. Dia pikir pasti untung. Namanya investasi, sekali lagi saya ingatkan, tidak selalu untung. Itu berkali-kali, apapun investasinya. Jadi kalau ada namanya lokasi, hati-hati. Lokasi bagus belum tentu untung. Itu banyak contohnya. Jadi investasi yang bagus belum tentu, lokasi yang bagus belum tentu menguntungkan. Nanti akan saya jelaskan. Di selanjutnya saya akan jelaskan investasi yang bagaimana yang menguntungkan itu. Gitu. Siap. Tapi menurut Bapak investasi properti itu meskipun posisi sekarang pandemi gini tetap sebagai instrumen yang menarik kah atau gimana Pak? Kalau hari ini menarik sekali.
Menarik sekali. Menarik sekali ya, Nah, Pak jadi ya. kalau untuk investasi itu sangat menarik. Ini ada 3 ya. Hmm. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang bilang investasi di properti itu yang penting lokasi. Saya nggak setuju. Oke. Salah itu. Jadi Salah. hati-hati dengan apalagi kita sebagai penjual ya, sebagai agent atau kita sebagai broker, hati-hati kalau kita mengatakan lokasi. Tidak benar. Nah, yang benar itu apa? Nah, ini ada 3 yang penting nih. Ini boleh dicatat. Yang pertama namanya Saya catat nih, Pak. momentum. Momentum itu Momentum, artinya masa. Momentum itu kejadian, waktu. Jadi momentum itu menentukan. Hari ini momentum terbaik. Ya, silakan. Hari ini Momentum. Yang pertama itu momentum. Jadi kalau misalkan contohnya gini, ketika keadaan seperti hari ini momentum yang tepat. Semua properti harganya lagi turun serendah-rendahnya. Ini momentum. Tapi apakah Oke, perlu siap. beli semua yang ada? Perlu kita beli? Tidak. Ada yang kedua. Oke. Yang kedua, yang kedua itu namanya manajemen. Nah, manajemen itu penting sekali. Coba perhatikan, Mas Aryo, berapa banyak Siap. properti yang akhirnya tidak dibangun karena perusahaan yang di belakangnya ngawur. Banyak, Manajemennya Pak. parah. Manajemennya Iya, tidak betul. terbukti. Asal ngomong cuap-cuap, bikin brosur, bikin billboard, janji-janji palsu, ketika sudah dibeli ternyata nggak dibangun. Dan pada hari ini ada banyak penipuan seperti itu. Kenapa? Iya. Karena harganya memang betul miring dan kebutuhan rumah itu banyak. Jadi jangan berpikir, Betul. oh ini lagi pandemi seperti ini, maka orang tidak beli rumah. Salah, Mas Aryo. Yang belum punya rumah, mereka pasti akan beli rumah. Sehingga rumah yang murah tetap laku. Tapi yang kedua, ingat Mas Aryo, ada orang-orang yang punya uang, yang uangnya banyak ya. Mereka yang bisnisnya tidak terganggu. Contohnya bisnis online kan tidak terganggu. Ada banyak bisnis yang tidak terganggu. Nah, mereka punya uang. Nah, mereka mau invest. Ternyata bunga bank rendah, ya kan? Kemudian harga Betul. emas tidak bisa dipegang. Dolar lagi Betul. juga tidak bisa dipegang. Maka satu investasi yang memungkinkan dan yang pasti adalah properti. Jadi orang-orang punya uang itu masih kepengen untuk invest. Nah, kita lah sebagai broker atau sebagai agent, kita harus bisa menyajikan satu kepastian. Nah, yang penting itu namanya trust, kepercayaan. Trust. Oke. Nah, makanya yang pertama itu momentum. Kalau kita mau invest, pastikan momentum yang tepat. Hari ini, Oke. ini very right, betul-betul tepat sekali. Yang kedua, pastikan kita mewakili perusahaan yang jelas, manajemen yang bagus. Manajemen. Oke. Nah, baru yang ketiga, baru yang ketiga nih, baru lokasi. Ini baru lokasi gitu. Jadi yang ke-1 Oh, itu lokasi malah di belakang. manajemen, momentum. Ya. Momentum. 1 momentum, 2 manajemen, ya. 2 manajemen, 3 lokasi. Nah, lokasinya sendiri, Mas Aryo, ini dibagi 3, Mas Aryo. Siap. Untuk lokasi Oh, dibagi 3. lokasinya dibagi 3, Pak. Jadi Siap. dibagi 3 lagi. Jadi tadi kan 3 MML. Nah, ini yang ketiga ini, L lokasi ini dibagi 3 lagi. Ini ditulis atau saya dapatkan ilmu ini dari Robert Kiyosaki, ya, salah satu investor properti yang Robert terkenal Kiyosaki. di dunia. Jadi Robert Betul. Kiyosaki menuliskan bahwa ternyata kalau kita mau invest, pastikan Robert Kiyosaki memastikan lokasi yang kita beli itu, rumah atau apapun juga, lokasinya itu punya traffic di depannya. Jadi ada traffic, bukan oke. jalan mati ya, bukan dead end, tapi ada trafficnya, ada lalu lintas yang lewat di depan sana. Contohnya nih, ya, kalau kita beli properti buntu jalannya, ya mau digimanain juga tetap tidak akan menguntungkan. Artinya pun jalannya akan lama, apalagi kalau kita mau buka komersial di situ. Jadi harus ada traffic, ada lalu lintas, ada orang yang lalu lalang di depannya, rame seperti itu. Nah, tapi itu belum cukup, lokasi itu belum cukup, kata Robert Kiyosaki. Yang kedua, di daerah itu harus ada pembangunan yang dimulai. Jadi kelihatan rumah-rumah mulai dibangun, ya, bukan hanya sekedar tanah kosong yang nggak ada apa-apanya. Jadi pembangunan mulai terjadi. Nah, dulu itu, Mas Aryo, waktu saya pertama kali beli rumah itu di Kelapa Gading, Jakarta, Kelapa Gading Permai. Saya waktu itu ke sana kenapa? Ke-1, trafiknya rame. Kedua, pembangunannya rame sekali. Kelapa Gading Sumarekon di Jakarta. Dan yang ketiga, kata Robert Kiyosaki, orang pada pindah ke sana gitu. Nah, yang jadi masalah nih, misalkan 1, ada traffic. Oke. Yang kedua, ada pembangunan.
Tapi yang ketiga, tidak ada yang pindah, hati-hati Mas Aryo. Ini Wah, artinya iya, iya, iya. tidak bagus lokasinya. Makanya Iya, ada iya, iya, julukan ruko-ruko hantu, ada rumah hantu. Rumahnya iya, banyak iya, sekali, tapi nggak ada yang tinggal. Rukonya banyak, iya, iya, iya. ada di Jakarta, di daerah yang mahal, ya. Rukonya Iya. tuh ribuan, sampai dikenal sebagai namanya kota 1000 ruko. Tapi nggak ada yang buka, nggak ada yang Iya, iya. buka. Kemudian nggak Iya, ada yang iya, buka iya. bisnis di situ. Kalau malam gelap semuanya. Apakah itu menguntungkan? Tidak. Investasi itu tidak Tidak. menguntungkan. Nah, yang nakalnya itu seringkali developer pinter goreng-goreng gitu ya. Di depan goreng-goreng. Akhirnya Iya, iya, tidak iya. jadi tidak ada apa-apanya. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi saya yang beli. Yang rugi siapa? Kita Iya, yang iya. invest. Developer kipas. Dia nggak ada masalah. Nah, ini yang menurut saya kita perlu cerdas sebagai pembeli. Jadi hati-hati sebagai investor, jangan jadi investor yang bodoh. Untuk itu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Saya nggak mau Jangan ikut-ikutan. ikutan. Dan yang kedua, Jam. hitung ya. Jangan ikut-ikutan. Kedua, jangan tamak. Kalau orang yang Jangan tamak, ikut. kadang-kadang gelap mata, yang lihat untung, kita langsung ikut-ikutan. Jangan. Tapi perlu pelajari dengan baik. Nah, pelajarinya apa? Yang saya katakan tadi, MML, momentum, manajemen, lokasi. Kemudian lokasi dibagi 3 lagi, traffic, progress, dan ada yang pindah, moving. Jadi Ada yang pindah, traffic, oke. ada progress, ada moving. Jadi ada orang yang Moving. pindah ke sana. Nah, kalau itu terjadi ya, maka terjadilah seperti yang ada di daerah Gading Serpong pada hari ini. Di daerah Serpong tuh orang pembangunannya kuat, kemudian terjadi orang pindah. Nah, kemudian pertanyaannya, contohnya misalkan daerah Gading Serpong, masihkah kita berani untuk invest di sana? Lihat harganya. Kalau kira-kira 2 tahun yang lalu, saya mungkin tidak berpikir lagi untuk pindah ke Serpong. Kenapa? Harganya sudah mentok di atas. Tapi hari ini Oke. sudah terjadi koreksi harga. Semua turun lagi semuanya. Nah, ketika terjadi koreksi, ini waktu yang tepat lagi untuk beli gitu. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Momentumnya gimana gitu. Momentum itu menceritakan apa? Masihkah ada kesempatan daerah itu bertumbuh lagi? Kalau sudah mentok, ya jangan dibeli. Iya, Contohnya iya, ini iya. banyak di daerah Jakarta yang sudah mentok. Artinya sudah nggak mungkin lagi, tidak ada pembangunan lagi, artinya sudah berhenti nih. Kalau kita ke daerah itu, rumahnya udah bagus-bagus semua. Lingkungan sudah bagus, mall sudah banyak, tapi tidak ada progres. Tidak ada pembangunan rumah, tidak ada yang pindah-pindah lagi. Artinya daerah itu akan stuck. Nah, pada waktu stuck, harga tidak akan nambah lagi, booming itu enggak. Nah, pada waktu itu, tentunya walaupun untuk simpan uang masih bagus di situ, tapi untuk investasi Betul. mendapatkan keuntungan sudah kurang dibandingkan dengan daerah yang sedang bertumbuh gitu. Daerah yang sedang berkembang. Nah, daerah berkembanglah yang harusnya kita cari pada hari ini. Gitu, Mas Aryo. Siap. Itu istilahnya sunset ya Pak ya, berarti kalau daerah sudah terlalu padat gitu ya Pak ya. Betul. Ya, Ya. ya. Jadi jangan yang sunset. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak daerah sunset di Jakarta ini? Sekarang ini ada nggak? Sekarang Masih mungkin ada mau apa sunrise nggak semua ya Pak. sunset? Masih ada nggak Pak? Daerah sunrise. Ya, kalau saya bilang daerah sunrise pada hari ini yang sangat terkenal itu namanya Eastern Corridor. Eastern Corridor. Nah, Eastern Corridor ini penting sekali nih, Mas Aryo. Jadi Siap. di Eastern Corridor tuh koridor timur. Nah, ini saya mengambil ilmunya sedikit dari Pak Ali Tranghada ya, Pak Ali Tranghada dari Siap. Indonesia Property Watch. Ya. Nah, Betul. Pak Tranghada tuh bilang mengenai teori telur ceplok namanya. Jadi teori telur Telur ceplok ceplok. itu Oke. dia akan bergerak, jadi telur kuningnya dan putihnya itu akan bergerak ke arah di mana memungkinkan dia akan bergerak. Nah, rupanya ini pemerintah kita pada hari ini Pak Jokowi ini luar biasa sekali. Tanpa kita sadari ya, Mas Aryo ya, ternyata ke arah timur Jakarta itu lagi berkembang luar biasa. Mas Aryo pernah berpikir nggak daerah yang namanya Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Cirebon, Brebes, itu sepanjang jalanan itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Itu ada namanya kereta api cepat Bandung-Jakarta. Itu hanya 30 menit. Jalan tol yang ke arah timur Jakarta ya, jalan tol Jakarta Cikampek, itu sudah ada 2. Ada jalan layangnya, ada jalan bawahnya. Kapur. Nah, saya juga baru tahu. Ya. Di Kapur itu Bekasi, Karawang, Purwakarta. Oh ya, Jadi, Bekasi, Karawang, Purwakarta itu
Jadi pada Bekapur itu ternyata daerah timur sedang berkembang sekali. Makanya kita perhatikan, kalau ditanya perusahaan-perusahaan besar di sana ada nggak? Ada banget. Ada Sumarekon, ada Lipo masuk ke sana, Meikarta, Kerawang, ada Jababeka, kemudian ada Sinarmas. Semua perusahaan besar yang ada di Gading Serpong, yang di Serpong punya di alam daerah grup-grup besar yang ada di Serpong, semua sekarang lagi bergerak ke arah timur. Nah ini sunrise. Sunrise, artinya ya. lambat ini akan bergerak. Hari ini harganya masih murah sekali. Ruko-ruko masih Pasti, Pak. Harga ruko 3 lantai masih di bawah 1,5 M. Itu harganya masih sangat reasonable. Rumah-rumah juga harganya masih 500 jutaan, 700 jutaan di bawah 1 M. Padahal kalau kita kerja di Jakarta, tinggal di Kerawang, ya, itu cuma butuh 15 menit sampai Jakarta loh. Atau tinggal kerja di Bandung, rumah di Kerawang, masih memungkinkan. Nah, yang gini-gini itu kita perlu lihat. Inilah momentum. Kita nggak bisa mengulang nih Mas Aryo. Kita nggak bisa mengulang. Oh nanti kita lagi, nggak bisa. Karena pemerintah, Pak Jokowi ini sedang membangun ke arah timur. Koridor timur namanya. Jadi jangan kaget kalau ada 26 pabrik Amerika. Relokasi. Pindahnya kemana? Ke Brebes. Perusahaan Cina, Jepang, udah kemana? Ke Kerawang. Jadi makanya pemerintah akan bikin airport kedua, Soekarno-Hatta 2 itu di Kerawang. Walaupun sudah ada Kertajati di Cirebon. Betul, kemudian di Majalengka. Ada lagi kereta api cepat yang Jakarta-Bandung hanya 30 menit. Ya, kereta api cepat itu di Jakartanya di Halim, berhentinya di Kerawang, Walini, sama Bandung. 4 stasiun. Nah, kereta api cepat ini bullet train, Jakarta-Bandung cuma 30 menit. Nah, itu akan jadi poros transportasi yang hebat. Jadi daerah timur mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan berkembang. Nah kita lah nih sebagai tim penjual properti, agent ataupun property broker, ataupun kita brokerage company, kita harus jeli lihat ini semuanya. Kita lah akan menularkan kepada para pembeli kita supaya mereka mengerti, supaya mereka juga menikmati gairah tim pertumbuhan properti yang sedang hebat-hebatnya di Indonesia. Jadi kapan-kapan Mas Aryo nanti saya ajakin jalan-jalan ke timur, kita lihat, kita jadi kaget sendiri, kita kaget sendiri. Lihat namanya Cikarang, Meikarta, Jababeka, kemudian Fasanta lah, macam-macam tuh namanya semuanya. Wow, saya sampai kaget sendiri gitu. Saya pikir ini luar biasa gitu. Jadi yang tidak pernah terbayangkan saya ini orang Barat. Saya tinggal di Lipo Karawaci, saya biasa di Serpong, saya lama di Serpong. Jadi saya pikir Serpong itu udah segalanya. Tapi waktu saya lihat sana, saya kaget. Waduh, kalau saya lengah tertidur sebentar, ketinggalan lah kita. Nah, kita sebagai orang sales, kita jeli, mata kita buka, lihat, dan kita ikut masuk. Toh nggak rugi juga kan? Kita bisa memberikan yang terbaik buat klien-klien kita. Karena saya selalu berpikir bahwa kita sebagai property agent, kita sebagai brokerage company, ataupun sebagai property broker, kita harus memberikan yang terbaik untuk klien kita. Jangan sampai, saya tuh selalu berpikir gini, kalau kita sebagai penjual, jangan sampai orang beli barang dari saya rugi. Wah, itu jangan. Saya berharap minta-minta supaya untung. Ya, minta supaya mereka tuh investasinya berhasil. Karena apa? Karena kalau saya bisa berhasil, maka orang itu akan kembali lagi ke saya. Sehingga orang itu kan lagi-lagi datang lagi, sehingga bisnis kita akan makin berkembang. Begitu, Mas Aryo. Siap, waduh, mantap banget ini Pak. Saya nyiapin beberapa pertanyaan, langsung dijawab semua ini Pak. Jadi ya, keren Pak. Saya lihat dari komen dari teman-teman juga, wah luar biasa, keren. Ada banyak juga ada tadi komen-komen dari yang ada di di chat ini Pak. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Silakan. Iya. Nah ini saya mau jawab satu pertanyaan. Ini ada Hebron. Boleh Pak. Izin bertanya Pak Andreas, apa langkah yang harus diambil seorang izin properti dalam masa? Boleh nggak saya jawab? Boleh Pak. Nah, ini khusus buat Hebron Mario, juga buat Mas Aryo, teman-teman semua. Ya. Nah gini ya, mau ada pandemi mau tidak ada pandemi yang penting jangan lupa, bagi kita yang paling penting itu trust, kepercayaan. Trust. Nah trust itu harus bukan hanya jadi nilai, tapi harus jadi kehidupan. Artinya kita ngomong apa, orang harus percaya. Jadi kalau kita terbiasa untuk bohong, jangan. Saya tuh mati-matian, saya tidak mau bohong.
Jadi kita harus menjadi orang yang bertindak, tingkah laku kita, tindakan kita berdasarkan apa yang kita katakan. Apa yang ada di kepala kita, sama dengan yang di mulut kita, sama dengan hati kita, sama dengan yang kita lakukan. Nah, kalau kita punya trust, sebenarnya dalam masa pandemi ini bagus banget, Mas Hebron. Jadi gini, yang jadi penting ini, karena kalau kita punya trust ya Mas Aryo ya, hari-hari ini banyak orang-orang kaya yang kebingungan. Jadi hari ini sebenarnya krisis yang terjadi pada hari ini, yang terbesar, itu bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial, bukan krisis keamanan, bukan. Di seluruh dunia sedang mengalami suatu krisis. Krisisnya namanya krisis kepercayaan. Trust. Krisis kepercayaan. Orang jadi nggak percaya. Jangankan begitu Mas Aryo, kita kalau ketemu, benar-benar ketemu duduk barengan, pasti Mas Aryo mikir saya OTG, saya juga mikir Mas Aryo OTG. Kalau kita ketemu nih satu meja, saya pikir oh Mas Aryo OTG nih. Mas Aryo pun mikir saya OTG. Kita kehilangan trust. Malah jadi negatif ya Pak ya. Sehingga akibatnya kita mesti berpikir pakai masker. Negatif ya Pak ya. Ya. Kenapa? Betul. Iya, kita belum apa-apa udah negatif. Jadi kita pakai masker iya, lah ya. Jadi, kita jadi kemana-mana pakai masker, ketemu orang jadi takut gitu kan, kita pakai masker. Kenapa? Karena kita bahwa orang yang kita hadapi itu bukan OTG gitu. Kita udah kehilangan trust. Itu dalam skop yang kecil. Dalam skop yang besar, ketika kita mau keluarin uang kita juga sama. Kita takut-takut, wah jangan-jangan ini perusahaannya gini, jangan-jangan gini. Jadi pada hari ini kalau ada orang yang bisa dipercaya, maka orang itulah orang yang paling beruntung. Orang itulah orang yang paling hebat yang bisa mendapatkan keuntungan dalam banyak hal. Nah, caranya gimana? Makanya saya percaya trust itu nggak bisa langsung gede. Kita harus mulai gali kecil-kecil, sedikit demi sedikit kita lakukan. Nah, kalau kita punya klien, nggak usah banyak-banyak, tapi kita kenal dekat. Ya, apalagi kalau mereka punya uang, tunjukkan bahwa kita punya niat baik. Jadi pada hari ini ada banyak sales yang bisa jual tuh bukan hanya jual kecil-kecilan, Mas Aryo. Beli hotel yang lagi mati, hotel mati dibeli, karena mereka pikir kapan lagi gue belinya hotel. Sekarang dengan uang 3M bisa beli hotel di Bali lagi. Dulu mana bisa. Sekarang dengan 3M bisa beli hotel di Bali. Waduh, kapan lagi bisa beli hotel di Bali? Jadi banyak orang yang punya uang, mereka pasti berani, tapi mereka cari apa? Orang yang bisa dipercaya. Nah makanya saya selalu bilang, ini kesempatan pada hari ini. Makanya setelah krisis selesai, biasanya banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi orang yang sukses. Jadi itu memang memungkinkan. Karena pada waktu hari ini, yang dibutuhkan bukan yang lainnya, hanya kepercayaan. Makanya kalau saya bilang, buat teman-teman yang bisnisnya properti, coba bikin hit list, bikin nama-nama orang. Orang-orang yang menurut kita, kadar trustnya sama kita tuh tinggi. Orang ini, rasanya kalau kita ngomong apa aja dia percaya. Coba mulai dihubungi orang-orang itu. Jangan suruh beli dulu, jangan. Tanya-tanya. Dalam keadaan begini, berpikir investasi apa. Tahu nggak, Mas Aryo? Ternyata pada hari ini, orang suruh taruh deposito di bank, mereka juga nggak happy, Mas Aryo. Suruh apalagi taruh uang di Swiss, dia mereka nggak happy mereka. Suruh beli emas, belum tentu mau. Beli apalagi asuransi ya, beli secukupnya, tapi nggak mau terus-terusan. Beli dolar, beli yuan atau beli yen, nggak lagi seperti dulu. Mereka diam-diam mulai lihat, properti itu tetap menjanjikan. Jadi di tengah-tengah krisis seperti ini, Mas Hebron, tolong tetap konsisten. Dengan apa? Dengan trust yang kita miliki. Kalau Anda punya trust, maka Anda kemanapun Anda pergi, orang cari Anda. Dan itulah yang membuat bisnis kita akan berkembang di tengah-tengah krisis yang terjadi pada hari ini. Makanya saya lihat ya, orang-orang yang punya trust, kemanapun mereka pergi, pasti dicari. Pasti dicari. Itu Mas Aryo. Siap. Itu berarti trust itu kunci suksesnya Pak Andreas waktu pertama kali jualan properti yang 1.100 unit itu, Kak? Iya, betul. Saya baca di internet itu, Pak. Oh gitu. Jadi waktu itu, ceritanya kan, itu saya memecahkan rekor Indonesia. Rekor Indonesia itu, Pak, ya? Betul-betul. Ya, belum ada properti yang bisa jualan 1.100 unit dalam 1 bulan. Kalau hari ini banyak. 1 bulan 1.124 tepatnya. Nggak ada. Tapi saya jualan lewat siapa? Saya jualan lewat ibu-ibu rumah tangga yang sudah bersama-sama dengan saya jualan panci. Karena saya dulu salesman panci. Waktu saya salesman panci, saya betul-betul jualannya lewat ibu-ibu rumah tangga. Dan ibu-ibu rumah tangga tuh hebat loh, Mas Aryo. Dia tuh gini, walaupun ibu, tapi decision maker yang mungkin keputusan
di rumah tangga ya pasti ibu yang bikin keputusan. Mau beli rumah kayak mau beli mobil, ibunya cuma mesem-mesem yang merah aja Pak, ya beli yang merah. Jadi rumah jangan situ repot, yang di sini aja. Ada putus itu. Jadi ini suami cari uang, tapi istrilah yang menjadi menteri keuangannya. Dia yang bikin keputusan untuk keluarin uang. Nah, saya pendekatan sama ibu-ibu. Ya, saya pendekatan sama ibu-ibu. Jadi mereka percaya banget. Nah, waktu saya ajakin jual rumah, wah mereka kalau udah percaya, udah mereka tuh luar biasa lah. Jadi penting sekali trust. Itu saya praktekkan dari hari pertama saya jualan. Jadi saya lebih berpikir, lebih baik saya rugi daripada saya dianggap tidak memenuhi janji saya. Karena itu modal penting sekali. Siap. Itu Siap Pak Andreas. Iya. Tadi ada pertanyaan dari yang ikut live ini Pak, dari jual beli sewa rumah. Pak, langkah Jitu untuk membangun sebuah kepercayaan kepada orang baru yang kita kenal gimana Pak? Karena mungkin sangat sulit kalau kita cuma ketemu satu kali. Iya, nah ini sebenarnya kalau nanti kapan-kapan saya ajarin trainingnya, saya punya trainingnya sendiri. Oh siap. From suspect to prospect. Jadi suspect itu gini, orang kalau baru ketemu pertama kali namanya suspicious. Suspicious itu dari kata suspect, curiga. Ya kayak gini ya, wah ini Mas Aryo nih jangan-jangan OTG nih, itu curiga namanya. Suspicious. Jadi ya dalam dunia penjualan pun juga demikian. Kita mau beli apa aja kita curiga. Contohnya nih, mau beli HP, kita pasti ngecek beberapa toko kan, betul kan? Nggak mungkin hanya satu toko. Pasti beberapa toko yang kita periksa. Apalagi mau beli rumah, kita pasti ngecek ke beberapa sales yang tanya agen ini, karena kita takut. Nah, jadi pertama kali itu orang akan suspicious. Nah, ketika suspicious, yang dia gunakan tuh yang satu, dia pakai rasio, otak dia. Nah, untuk itu kita harus menyajikan data. Data itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Makanya kalau saya bilang, momentum itu data. Misalkan kita bilang, Bu, Pak, ini hari ini Eastern Corridor lagi berkembang. Itu data. Kasihlah data-datanya. Kalau mau nanti kapan-kapan saya kasih data-datanya, ini loh bukti-buktinya. Dia jadi mikir, wah orang lain belum ngomong-ngomong, kok Mas Aryo sudah ngomong ini ya? Jadi dia, karena dia pakai rasio, kita harus pakai rasio. Nah, setelah rasio terpenuhi, orang akan mulai kedua pakai emosi. Karena kita sudah mulai kenal, wah Aryo ini bisa dipercaya nih. Dan udah mulai pakai emosi, kita mulai ngomong soal anak lah, ngomong soal pekerjaan lah, kita ngomong cerita, hobinya, itu mulai pendekatan emosional. Jadi emotional bonding mulai dibangun. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka orang sudah mulai terbuka, dia mulai membuka hatinya. Kita jangan tawarin barang dulu di situ. Ketakutan. Nah, khususnya setelah itu, trust tidak bisa tidak. Itu kaitannya erat dengan waktu. Jadi memang harus sering ketemu. Waktu ketemu itu yang kita bangun hanya satu. Yang kita bangun waktu kita ketemu itu, ya, kita sebenarnya sedang bangun apa? Bangun kepercayaan. Kepercayaan itu the more you see, the more you meet, ketemu lagi, lama-lama orang mulai trust. Nah, setelah trust terjadi, yang kedua yang kita perlu bangun adalah nilai. Jadi orang tuh mulai nilai. Oh, makanya ditanya gini, misalkan orang tanya Mas Aryo tuh orangnya gimana? Kalau yang sudah kenal Mas Aryo, dia akan bilang, oh Mas Aryo tuh orangnya teliti. Oh Mas Aryo tuh orangnya disiplin. Oh Mas Aryo tuh orangnya bisa dipercaya. Itu nilai-nilai positif yang dia pelajari, yang dia dapatkan dari diri kita. Tapi yang ketiga, yang paling penting adalah persahabatan kita itu, saya dengan Mas Aryo nih, harus mempunyai nilai bersama. Gitu. Nilai bersama yang kita menjadi warna kita sama. Sampai Mas Aryo bilang gini, wah saya kalau ketemu sama Pak Andreas, ya kok orangnya cocok gitu. Nah, cocoknya itu apa? Misalnya kalau ngomong kok klop terus. Nah, ini nilai bersama, ini yang akan mengikat kita. Disinilah yang namanya trust itu akan timbul. Dan jangan dikecewakan. Karena trust itu, it takes years to build. Tahunan kita membangun. But it takes second, detik to destroy. Begitu hancur, membangunnya susah sekali. Membangun kembali susah sekali. Jadi saya minta tolong, kita nggak harus jadi Superman yang semua bisa. Enggak. Kalau kita nggak bisa, kita bilang, maaf, saya nggak bisa. Kalau bilang, waduh, berkali-kali ada teman saya beli rumah di perusahaan yang saya kerja. Ternyata kecewa. Setelah beli, rumahnya bocor, rumahnya rusak, ini. Nah, caranya gimana? Kita nggak bisa bohongin mereka atau kita mau melarikan diri, nggak bisa.
ya kita temenin. Di dalam penderitaannya dia, kita temenin. Oke, saya ngerti Pak, saya ngerti Bu, tapi saya juga nggak bisa apa-apa dalam kasus ini. Ya, tapi saya marah nih, saya gini. Ya temenin udah. Dengerin marahnya, dengerin sampai orang itu tenang. Dan dia tahu kok, bukan salah kita. Satu Betul. kali saya pernah, saya hobi saya naik sepeda. Iya Pak, Saya, sampai iya, naik sepeda saya hobi saya. ya Nah, saya saya nonton di IG ya, saya lihat di Oh, gitu. IG-nya. Iya. Nah, saya Ya. ke toko sepeda. Toko sepeda itu beli rumah dari saya. Jadi beli Oh. rumah dari saya dan kecewa berat karena sudah berkali-kali bocor diperbaiki. Enggak benar-benar. Sampai dia bilang ini rumah dijual nggak laku dan akhirnya dipakai sama anaknya. Saya dengan betul-betul apa ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya bilang, Bu, Pak, maaf, saya minta maaf, saya nggak bisa apa-apa. Dan dia ngomong apa? Nggak apa-apa, Pak Andreas. Sudah, Pak Andreas, nggak apa-apa. Udah saya tahu kok, ini bukan salah Pak Andreas. Nah gitu terus dia tanya, Pak Andreas katanya pindah ya, sudah nggak di perusahaan itu lagi. Iya, saya udah nggak di situ lagi. Pak Andreas di mana? Kata istrinya, Pak Andreas kerja di mana? Terus belum jawab, suaminya bilang gini, coba tanya ada produk baru apa? Kita beli lagi lewat Pak Andreas ya. Jadi dia Iya, iya. kecewa dengan rumah yang saya beli, tapi karena dia tahu bahwa saya juga nggak cuci tangan, dia bilang coba tanya ada produk apa lagi yang bagus, kita beli lagi dari Pak Andreas lagi. Jadi Itu trust itu Pak. kita harus jadi sahabat, kita harus jadi teman, Siap. sahabat yang bisa menemani mereka gitu. Kita bukan Siap, Superman lah, nggak semua masalah bisa kita selesaikan, enggak lah, kita nggak bisa lah. Kita Siap, orang siap. biasa kok, kita orang biasa, tapi ketulusan, keterbukaan kita bilang, saya udah coba mati-matian, tapi saya nggak bisa apa-apa. Mereka ngerti kok, mereka ngerti sekali. Siap. Gitu. Wah, terima kasih. Ya. Ini ilmu luar biasa nih Pak. Saya dapat banget ini. Pak, sekarang kan kita sedang menghadapi Iya. krisis COVID ya Pak ya. Terus ada pandemi, kemudian Iya, iya. dari Menteri Keuangan kemarin menyampaikan resesi gitu ya Pak ya. Di satu Iya. sisi kan dulu orang menggembar-gemborkan bahwasanya properti itu adalah economic booster karena dia memiliki ratusan faktor yang bisa didorong gitu, banyak industri yang bisa ikut lah kasarannya gitu. Nah, Betul, apakah Bapak masih setuju nggak dengan pendapat ini dan gimana tuh Pak? Kalau saya bilang, saya selalu percaya memang properti itu sebagai economic booster. Saya percaya sekali. Makanya kan pemerintah juga mencoba dengan adanya tapera ya, tapera tabungan Tapera ya. perumahan rakyat. Itu kan tujuannya untuk mendorong properti. Terus bunga bank juga rendah gitu ya. Tujuannya apa? Semua untuk mendorong penjualan properti. Memang properti itu aneh. Jadi properti itu satu bisnis. Tapi kalau properti jalan, di belakang properti itu ada mungkin ada 90 atau 100 atau 200 bisnis lainnya akan ikut bergerak. Dari Betul. supplier, dari makanan, dari semuanya. Dari bahan bangunan, dari transportasi, dari iklan, dari semua akan bergerak. Itu mungkin ada, saya lupa ya, tapi waktu itu teman saya pernah ngitung tuh sampai berapa ratus, 200 atau 300 bisnis yang langsung akan bergerak. Jadi Siap. contoh gampangnya, misalkan supplier, kemudian penggalian tanah, penggalian pasir, cat, pabrik cat, terus kemudian nanti kaitannya ke makanan, ke pakaian, ke sepatu, ke sekolahan, ke semua, keluarganya bergerak lagi. Nanti ada masuk lagi ke macam-macam bank ikut bergerak, karena tabungan mulai mengalir, kemudian transportasi, semua itu bergerak, pengangkutan mulai jalan, dan akhirnya bisnis akan mulai bergerak semuanya. Betul. Jadi strategi pemerintah, kalian karena tapera itu, kenapa kok ada tapera? Saya yakin pemerintah juga memikirkan hal itu. Terus juga mengenai KPR, ya sekarang ini kan KPR juga bunga harga, menurut saya sih bagus lah ya hari ini ya. Jadi memungkinkan harusnya setiap orang tuh bisa membeli rumah. Dan ini kalau memang ini berjalan, semua pasti akan jalan. Terus kenapa pemerintah Pak Jokowi itu sampai ngotot sekali di infrastruktur. Semua daerah dibangun infrastruktur. Itu gampang banget. Kenapa kok Serpong bisa maju? Karena begitu infrastruktur dibangun, ada jalan tol, nggak lama properti pasti maju. Nah, ini makanya kalau kita lihat di tol lagi bergerak, di timur kan bergerak banget nih. Sampai ke Surabaya. Sekarang kan Jakarta Surabaya cuma 11 jam. Tadi ada yang bilang mau ke Jogja minum. Nanti Jogja tuh cuma 6 jam sampai Jogja. Boleh Pak, nanti main tempat saya. Iya, itu kan enak banget. Jam 7 pagi sudah berangkat dari rumah, dari Jakarta, jam 1 sudah bisa makan gudeg. Iya. Ya cepat sekali. Nah, artinya kan seluruh daerah itu perkembangannya luar biasa. Ibu saya dari Pekalongan. Dulu saya masih ingat, ke Pekalongan itu dari Jakarta, dari Bandung, dulu saya tinggal di Bandung, berangkat jam 6 pagi, sampai sana jam 8 malam. 12 jam, 14 jam.
Hari ini naik tol, ya 4-5 jam sudah sampai. Sudah Cepat sampai. sekali gitu. Nggak mungkin terjadi, tapi udah terjadi. Dan ini membuat sekitar situ berkembangnya luar biasa. Makanya heran kan kalau kita dengar Brebes itu bisa 26 perusahaan Amerika yang ada di Cina direlokasi ke Brebes. Ada 6 perusahaan ini yang baru Pak Jokowi izinkan untuk 6 perusahaan Jepang yang tadi di Cina juga direlokasi ke Indonesia. Itu juga masuk ke daerah Cirebon. Jadi daerah Cirebon, kemudian Demak, itu semua daerah yang sedang berkembangnya properti, industri lagi berkembang, dan itu terus sampai ke arah Surabaya, dan itu memang luar biasa. Kemudian ada pelabuhan laut dalam yang akan dibangun di dekat Cirebon, dan itu akan membuat kapal-kapal besar yang nggak bisa sandar di Tanjung Perak atau Tanjung Priok akan sandar di situ, sehingga ekspor impor pun akan dimudahkan, dan ini akan membuat pembangunan yang hebat sekali. Makanya bukan prediksi orang Indonesia, ini prediksi dari KPMG atau dari Arthur Andersen, diperkirakan Indonesia akan di tahun 2030 akan memasuki kekuatan ekonomi keempat atau kelima di dunia. Nah, luar biasa. Itu negara lain yang mengalami kehancuran, ekonomi yang hancur, Singapura juga akan hilang dari peredaran 10 besar dunia, Indonesia bisa masuk ke 4 ke 5. Salah satu yang diuntungkan karena kita punya rakyat banyak. Dan juga kita mengalami namanya bonus demografi. Nanti kita akan cerita sedikit mengenai millennials. Jadi Indonesia itu adalah hanya 3 negara di dunia, Mas Aryo. Hanya 3 negara di dunia yang mempunyai bonus demografi. Artinya jumlah orang yang produktif, usia kerja 18 sampai 55, jumlahnya sampai 70% nanti. Indonesia mempunyai itu. Sehingga satu orang tua itu disupport oleh 2,5 anak muda. Jadi mereka nyaman sekali hidupnya. Maka ekonomi kita akan kuat sekali. Nah, itu akan terjadi mulai tahun 2030. Puncak-puncaknya Indonesia emas itu di tahun 2050. Makanya saya sungguh-sungguh nih berdoa, berharap jangan sampai ada apa-apa, semua berjalan dengan baik. Maka Indonesia akan masukin masa Indonesia emas, Indonesia jaya. Di usia saya mungkin saya tidak bisa mengalami semuanya. Ini generasi yang Mas Aryo lah, sama teman-teman yang muda. Ya, tapi saya berharap saya bisa mengantarkan, makanya kenapa saya bikin Nur Hasanah, saya mengantarkan anak-anak muda, generasi muda, untuk menikmati kejayaan masa emas Indonesia yang diperjuangkan oleh generasi saya, atau generasi sebelum saya, yang sampai kita berikan semuanya demi masa depan yang lebih baik. Jadi saya berharap generasi Mas Aryo dan generasi adik-adik lagi, generasi Z, Zillennials, and Millennials, betul bisa menikmati kemasan Indonesia di masa yang akan datang. Siap. Wah, terima kasih banget nih Pak. Saya boleh join ya Pak ya nanti di komunitas Nur Hasanahnya ya Pak ya. Boleh. Siap. Satu lagi nih Pak, kalau mengenai tren properti nih Pak, yang mungkin modelnya atau apa gitu yang mungkin akan ngetren di beberapa tahun ke depan, apakah masih mengikuti modern minimalis atau mungkin sudah mau geser kemana nih Pak? Menurut pengamatan Pak Andreas. Kalau menurut saya kita masih saya lihatnya dari generasi millennials saja. Jadi millennials ini sangat minimalis. Millennials dan zillennials itu sangat minimalis. Bahkan ada kecenderungannya katanya orang-orang zillennials yang generasi muda lagi itu, lebih muda lagi, mereka kecenderungannya malah kalau belum nikah ya kos juga nggak apa-apa, apartemen juga oke, gitu, artinya nggak punya rumah juga nggak apa-apa. Jadi begitu simpel sekali gitu. Nah, ini kita sedang menghadapi masa-masa memang seperti ini. Jadi makanya tipe-tipe minimalis saya yakin akan jadi satu hal yang penting sekali. Kalau menurut saya sampai 10 tahun ke depan tipe ini masih akan tetap menjadi primadona di negeri ini. Ya. Nah, tapi saya mau nambahin sedikit nih, saya ditanyakan ada nggak tips-tips untuk para millennials? Ini kan para millennials kan banyak sekali. Betul. Para millennials khususnya yang yang punya bisnis di properti ya, punya yang terlibat dalam penjualan juga bisa, atau yang mungkin bisnis-bisnis lainnya. Nah, para millennials ini kira-kira apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Ini mungkin diperhatikan gini. Jadi saya percaya sekali mengenai kata YOLO. YOLO itu you only live once. You only live once. Kita semua tuh hidup hanya satu kali. Kita nggak bisa hidup 2 kali lah. Kita hidup hanya 1 kali. Tapi Mae West katakan, you only live once, but live it right. Hidupi dengan benar. So once is enough. Sekalipun cukup gitu, nggak usah 2 kali.
Jadi cara hidup benar itu gimana? Nah, kita ingat-ingat usia kita kan sekuat-kuatnya manusia ya. Usia mungkin 70, 60, 70 atau 80 gitu ya. Anggaplah 80 tahun. Rata-rata lah ya, 80 tahun. Mungkin bisa, mungkin enggak. Ya insya Allah bisa tercapai 80 tahun. Kalau tercapai 80 tahun, anggap ini 20 tahun dibagi 4, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Jadi ada namanya 4 musim kehidupan. Ini diingat-ingat 4 musim kehidupan. Artinya, Siap, the saya first catat, 20 Pak. years. Ya, Oke. ada 20 tahun pertama itu, setiap orang akan mengalami 20 tahun yang pertama. Nah, bayangan kita seperti 4 musim di negara-negara yang 4 musim kan ada kan. Musim pertama dalam hidup kita itu musim dingin, musim salju. Jadi, 20 tahun pertama itu sebenarnya masa di mana kita tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon-pohon gundul gitu kan, kalau di salju-salju itu kan kita lihat pohonnya gundul semua, nggak ada daunnya, nggak ada bunganya. Itulah 20 tahun pertama, tidak menarik gitu. Sepertinya mati karena nggak ada daunnya. Tapi akan mati? Enggak. Ada akarnya. Sehingga akar itu akan terus mengalami kehidupan. Jadi tidak kelihatan, tidak menonjol. Siapapun orang hebat manapun, 20 tahun pertama dalam hidupnya nggak menonjol. Nah, orang-orang di 20 tahun pertama itu sebenarnya mereka sedang melakukan satu investasi yang sangat dalam. Investasi di dalam. Makanya dia sekolah, dia belajar, otaknya diisi. Hatinya dibentuk. Karakternya dibentuk. Itu 20 tahun pertama. Setiap orang, setiap manusia akan mengalami itu. Sehingga 20 pertama saya sebut sebagai passive learning. Belajar secara pasif. Nah, jadi kita kalau umur 20 tahun ya kita sudah nggak bisa apa-apa. Artinya kita sudah given ya, kita terima aja apa yang kita pelajari. Tapi ini sangat menentukan. Makanya kalau kita punya anak, saya pesan didik dengan baik di 20 tahun pertama. Itu modal terbesar itu 20 tahun pertama. Nah, 20 tahun yang kedua, itu seperti musim semi. Ya. Usia 20 sampai 40, di mana mulai berkembang, mulai kerja kan, usia 20 tahun ada yang mulai kerja, ada yang mulai buka bisnis, kawin, punya anak, mulai berkembang. Nah, di 20 tahun pertama itu, 20 tahun kedua, maksud saya, di usia 20 sampai 40, saya bagi dua. 20 sampai 30, saya sebut sebagai active learning. Belajar tapi secara aktif. Ya, jadi artinya apa? Kalau ada anak-anak muda yang lagi belajar untuk bisnis, anak-anak muda yang kerja di properti atau apa, ingat, 10 tahun pertama di 20 tahun kedua, di usia 20 sampai 30, Anda sebenarnya sedang belajar. Uang itu bukan segalanya. Jangan cari uang di situ. Anda akan menyesal. Tapi belajar lagi. Namanya active learning. Belajar secara, secara praktis di dalam dunia yang kita hadapi. Ya. Kemudian 20 sampai 30. 30 sampai, baru namanya developing period. Kita mulai membangun. Kalau kita kerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau kita bisnis, jadilah pebisnis yang baik. Tapi kita sambil keputusan umur 30 itu. Mau bisnis sendiri sebagai entrepreneur, atau mau kerja sebagai karyawan, mau jadi pegawai negeri, mau jadi apa, sebutkan. Jangan ngambang terus. Karena 30 tahun itu masa, 30-40 itu masa membangun. Developing yang pertama. Kita mulai macul tanah, kita mulai nanam benih, kita mulai kerja. Nah, 40-60, ya, itu masa namanya enlarging, membesarkan. Setelah di developing, di enlarging, dibesarkan. Makanya umur 40-60 itu namanya musim panas. Orang 40-60 biasanya sudah mulai punya mobil, punya rumah, punya penghasilan tetap, sehingga kelihatannya lebih hebat itu. Mau beli apa bisa, mau beli ini bisa. Karena setiap orang pasti akan mengalami masa itu. Siapapun lah. Jadi bukan kita orang beruntung saya bisa, enggak. Semua orang akan mengalami itu. Tapi ingat, 20 tahun pertama yang bagus, 20 tahun kedua bagus, maka 20 tahun ketiga kita akan menikmati. Setelah umur 60, seperti saya pada hari ini, itu namanya bukan lagi enlarging, tapi enjoying. Nah, di usia inilah, enjoying. Di usia inilah kita mulai mendelegasikan ke anak-anak muda. Makanya kalau saya kerja pun, saya mau delegasikan ke anak-anak muda. Saya diminta misalkan jadi presidir lagi, saya minta jadi apa, saya bilang, maaf, saya bukan nggak mau. Tapi ini waktu saya untuk ngajarin anak muda. Kalau saya terus-terusan di atas, siapa yang mau naik ke atas? Saya jadi advisor aja cukup, saya jadi komisaris cukup, jangan saya terus yang pegang. Bukan saya nggak mampu, bukan saya nggak bisa, saya tahu waktu lah, saya tahu diri. Saya ingin beri kesempatan buat yang muda untuk ke atas. Nah, jadi ada 4 masa itu, hati-hati, cepat atau lambat, Anda semua akan lewati semuanya. Dan ingat, waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu satu-satunya, jam hilang, kita bisa beli lagi. Mobil hilang, bisa beli lagi. Rumah hilang, masih bisa beli lagi. Tapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Sedetik atau 1 jam tidak ada bedanya. Begitu lewat selama-lamanya.
tidak akan pernah kembali lagi. Saya kaget sekali kalau tiap pagi saya bangun, saya sadar waktu yang kemarin sudah lewat. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, maka saya menyesal. Setiap hari harus diisi oleh sesuatu yang berharga. Kalau enggak, begitu kita tua, kita nyesel. Kenapa kita nggak lakukan itu dari dulu? Bukan salah siapa-siapa, salah dirimu sendiri. Jangan bodoh, cerdik, dan latih dirimu untuk menjadi pribadi yang baik. Gitu. Siap Pak. Waduh, luar biasa banget Pak. Aku senang banget ya Pak ini hari ini. Happy banget nih Pak jadinya Pak kita Pak. Tapi ini waktu kurang lebih tinggal sekitar 7 menit lagi nih Pak. Mungkin untuk yang terakhir, nasihat yang terakhir, nasihat sebelum ditutup dari Bapak gitu Pak. Buat kami-kami yang di agent properti maupun yang pengen beli properti Pak. Ya, jadi ada orang gini, ini secara umum aja ya. Dalam bisnis, dalam penjualan atau apapun juga, seringkali mereka, misalkan orang sales, dia tuh hanya mentingin bisnis, jual produk, jual panci lah, jual mobil lah, bisnis apa aja lah, mau jual jasa lah, mau jual program lah, jual alat tulis lah, yang dibikin hanya produknya, dilatih hanya produk, itu salah. Karena sebenarnya ya, saya punya rumusan tuh namanya how to sell. Bagaimana cara menjual. Yang pertama kali how to sell itu adalah how to sell yourself, diri kita sendiri yang kita jual. Orang tidak pernah beli produk kita sebelum orang beli diri kita. Diri kita artinya apa? Kalau orang bisa terima kita, maka dia akan beli barang yang kita tawarkan. Jadi hati-hati dengan diri kita. Makanya trust dimulai dari mana? Dari diri saya. Trust bukan dari perusahaan. Trust bukan dari produk. Trust dari Andreas Nawawi. Andreas Nawawi lah yang bisa membangun trust, bukan yang lain. Aryo Diponegoro lah yang membangun, yang sumber trustnya itu Aryo Diponegoro. Bukan yang lainnya. Bukan perusahaannya, bukan produknya. Tapi Aryo Diponegoro. Mati-matian berbuat baik supaya nama Aryo Diponegoro itu diterima orang. Saya mati-matian menentukan Andreas Nawawi. How to sell yourself yang pertama. Yang kedua, how to sell yourself. Your company. Pada Regina Realty. Maka mati-matian. Ya, how to sell yourself, how to sell your company. Maka saya tunjukkan hormat saya pada perusahaan di mana saya bekerja. Kalau saya kerja di Lipo, saya tunjukkan hormat saya pada Lipo. Termasuk saya bicara di perusahaan lain. Jadi jangan harap saya ngomong jelek tentang Lipo. Saya nggak mungkin jelek ngomong tentang Lipo. Nah, Lipo itu perusahaan saya. Lipo itu tempat saya untuk bernaung, tempat saya hidup, mencari nafkah. Saya nggak mungkin ngomong jelek tentang Lipo. Saya harus bangga dengan Lipo. I'm proud of Lipo. Jadi saya akan mati-matian berjuang supaya nama Lipo baik. Karena how to sell your company itu menunjukkan trust yang akan kita jual. Dan yang ketiga, baru how to sell your product. Kalau dia sudah percaya pada diri kita, dia percaya pada perusahaan, ingat manajemen tadi, MML, momentum, manajemen, dan lokasi, masih ingat? Lokasi. Itu bicara how to sell your company. Yang ketiga, baru how to sell your product. Jadi penting sekali, how to sell yourself, how to sell your company, dan how to sell your product. Gitu Pak Aryo, Mas Aryo, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Andreas Nawawi. Saya dapat ilmu yang luar biasa. Teman-teman saya yakin juga dapat ilmu yang luar biasa. Saya lihat tadi komennya ada yang bilang daging. Wah, berarti itu udah inti-intinya tuh Pak kalau udah bilang gitu. Very insightful, mantap. Banyak sekali komen yang luar biasa untuk hari ini Pak Andreas. Terima kasih sekali lagi Pak Andreas. Saya mewakili dari Regina Realty mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andreas. Sukses selalu Pak Andreas. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak Andreas. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Monggo dilanjut. Selamat malam. Malam Pak Andreas. Mari ya, saya cabut ya. Mari. Silakan Pak Andreas. Makasih Pak Andreas.